As-San'ani juga mengatakan yang sama. Pintu surga tidak harus sama persis ukurannya. Memang beda-beda karena versi riwayatnya berbeda. Ini untuk menepis tuduhan adanya kontradiksi di dalam hadis Nabi. Kok satunya bilang A, satunya bilang B? Enggak, semuanya benar. Gitu ya. Sekarang kita masuk jumlah pintu surga. Tadi ada berapa jumlah pintu surga? Pintu surga ada 8. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, di surga ada 8 pintu. Dan satu pintunya bernama apa? Ar-Rayyah. Tidak akan ada yang masuk lewat pintu itu kecuali puasa. Apakah yang cuma puasa Ramadan saja, tidak pernah puasa sunnah, gitu ya? Atau dia yang puasa sunnah, atau dia cuma puasa, mohon maaf, perutnya aja puasa, yang lain-lain tidak puasa. Kita lihat hadis yang lain menunjukkan bahwa pintu surga ada 8. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab atau Uqbah bin Amir. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu, lalu dia sempurnakan wudunya, lalu dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, kecuali dibukakan baginya pintu surga yang berapa? 8. Dia bebas mau masuk yang mana saja. Baik, kita lihat juga hadis riwayat Muslim, barang siapa mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, putranya hambanya Allah, perempuan hamba juga ya, dan dia adalah kalimatnya Allah yang dimasukkan ke dalam Maryam, dan rohnya Allah, roh yang berasal dari Allah, yang diciptakan Allah, dan surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah masukkan dia ke dalam surga lewat pintu surga yang berapa? 8. Laki-laki yang sama ya di sini ya. Baik. Pertanyaannya muncul kemudian, Pak, apakah cuman membaca doa setelah wudhu itu saja langsung bebas masuk surga lewat 8 pintu? Gimana, Pak? Belajar kan kajiannya hari ini selesai sudah, 8 pintu surga yang dimaksud, cukup kita baca doa setelah wudhu, beres Pak, sudah tutup kajiannya, selesai. Apakah cuman kita doa gimana? Tidak. Itu adalah salah satu sebabnya. Dia menjadi salah satu sebab, tapi kalau ada penghalang yang lain, katakan dia sudah memenuhi, ada penghalang dia untuk masuk surga, tidak jadi masuk surga. Karena ada penghalang. Sama kayak misalnya, contoh ya, saya kasih contoh yang sederhana, misalnya Rasulullah SAW bersabda, apapun yang ada di bawah 2 mata kaki, celana, sarung di bawah 2 mata kaki, maka letaknya di mana? Di neraka. Apakah orang isbal langsung otomatis masuk neraka? Semua yang isbal masuk neraka semua, gitu. Apakah maknanya seperti itu? Tidak. Itu adalah amalan yang menyebabkan orang tadi masuk neraka. Tapi bisa jadi orang tadi punya amalan yang menyebabkan dia masuk. Jelas ya Pak ya? Jadi itu adalah salah satu penyebab. Tapi ingat, ada yang namanya penyebab, ada yang namanya penghalang. Ini semua dipertemukan nanti. Baik, saya sambung, saya lanjutkan. Ini hadis juga terkenal, terutama untuk bapak-bapak biasanya hafal hadis ini. Apa hadisnya? Hadisnya Abdurrahman bin Auf dalam Musnad Ahmad, dihasankan Al-Arnaud dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, apabila wanita sholat 5 waktu, berarti yang wajib saja ya, sunnah enggak, dan puasa 1 bulan, apa bulan apa itu? Ramadan. Dan dia menjaga kemaluannya. Berapa sudah ini poinnya? 3 ya. 1 apa tadi? Sholat.
suaminya, dikatakan kepada dia, masuklah kamu ke dalam surga, bebas dari pintu surga manapun. Ada nggak hadis suami seperti ini, Pak? Khusus istri ya? Baik. Sebelum kita masuk kepada pembahasan masing-masing tadi, saya tanya, Pak, masuk surga ini harusnya mudah atau sulit? Seharusnya. Hah? Masuk surga mudah atau sulit? Kata Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangannya Allah itu mahal. Barang dagangannya Allah itu surga. Rumah di sini, dekat sini ada Pakuan gitu. Berapa rumah di situ harganya, Pak? Paling kecil aja wis, paling kecil berapa? 2M paling murah ya. 2M ini beli pakai lumayan lama ya, mau pensiun baru lunas kayaknya. Baik. Kalau rumah sekecil itu di dunia, harganya rumah di surga lebih mahal apa lebih murah? Surga mudah atau sulit? Loh, sulit ya kan? Loh, mahal loh. Masuk Pakuan aja sulit. Maksudnya bukan masuk tok ya. Punya rumah di Pakuan aja sulit. Apalagi punya rumah di surga. Berarti harusnya masuk surga itu sulit. Coba kita lihat hadisnya di mana? Apabila wanita satu sholat 5 waktu, mudah apa sulit? Mudah. Yang tutup mudah. Puasa Ramadan mudah atau sulit? Udah biasa kan puasa Ramadan? Mudah. Kemudian yang terakhir, menjaga kemaluan ini sepakat. Tanya rumah bikin sulit, hadis surga ini sulit, makanya yang terakhir menjaga itu yang berat di situ ternyata. Ketahuan yang berat. Tentu dibedakan satu di sini menjaga kemaluan itu hukumnya umum bahkan sebelum punya suami. Makanya Rasul pisahkan menjaga kemaluan. Karena sebelum punya suami dia sudah punya kewajiban itu. Setelah itu setelah punya suami dia lebih lagi tingkatannya taat sama suaminya. Makanya tadi memang poinnya paling berat di situ ya, Pak ya. Surga jadi mahal, sulit, di poinnya taat sama suami. Enak loh, cuman 3 tok ini langsung masuk surga bebas dari pintu manapun yang dia mau. Baik. Kita sekarang masuk penyebutan pintu-pintunya apa saja. Ini saya sampai jam berapa, Pak? Jam 10. Kalau sampai jam 10 besok kajian liburkan semua itu cuma tidak kuat saya. Baik, kita sebutkan hadis berikut ini. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya langsung singkatkan aja ke poinnya ya. Ini hadisnya ada sebelumnya. Kata Rasul, barang siapa termasuk dari ahli sholat, maka dia dipanggil dari pintu sholat. Berarti pintu pertama apa ini? Sholat ya. Barang siapa termasuk dari ahli jihad, dia dipanggil dari pintu jihad. Ketemu 2 wes. Kata Rasul, barang siapa ahli sedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa dari ahli puasa, dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Khusus namanya ini tidak disebut puasa, pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan dalam bahasa Arab artinya orang yang puas dengan minum, tidak kehausan. Baik, ada 4 ya Pak ya. Sholat, terus jihad, sedekah termasuk di situ zakat, sama puasa. 4 ini yang disebut di dalam satu hadis yang sama. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Rasulullah, ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu tadi? Karena kata Abu Bakar, maaf, tadi saya nyebut Abu Hurairah ya? Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kayaknya kalau dipanggil dari semua pintu tadi bukan sesuatu yang sulit. Apakah bisa ada orang dipanggil dari semua pintu? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, wa arju an takuna minhum. Iya, dan aku berharap kamu termasuk dari orang itu. Abu Bakar akan dipanggil dari semua pintu surga, Masya Allah. Baik, kita pelan-pelan satu persatu ya. Pintu pertama tadi apa Pak? Sholat. Nah sholatnya ini sholat sunnah jarang. Tahajud
Tidak pernah. Kalaupun sholat, isinya sholatnya seperti sholat orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat malesan. Udah adzan sik tunggu tani. Udah komat belum? Gitu kan. Si nunggu nyantai. Ditelat-telatin. Males. Yura'unan nas, berharap dilihat manusia. Ada bosnya, oke, datang sholat. Tidak ada bos, tidak. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat di dalam sholatnya, tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit. Lah terus dia sholat ngapain? Lah tujuannya sholat ngapain? Harusnya untuk ingat Allah. Lah pas sholat tidak ingat Allah kecuali sedikit. Apa yang diingat pas sholat? Bulus, ntar lagi buat konten apa ya? Itu di dalam sholat. Ntar lagi ini tak beli itu, tak beli. Ingat kunci yang hilang kemarin ketemu pas sholat. Ya Pak ya, betul. Yang dipikirkan hal lain. Saya biasa kasih contoh ini. Contoh ini saya ulang-ulang tapi tidak apa-apa. Ada orang sakit kepala pas sholat. Sakit kepala. Kira-kira yang pertama kali muncul di pikirannya pas sakit kepala dalam sholat apa? Bodrek, obat, dokter. Antar lagi aku tak datang ke dokter itu tak minum bodrek. Padahal dia sedang apa? Sholat. Siapa yang menyembuhkan? Bodrek apa Allah? Allah. Bodrek hanya perantara. Harusnya dia ingat Allah dulu sebelum bodrek dan dokter. Mohon maaf bodrek saya sebut mereknya. Maksudnya obat. Jadi dia dalam sholatnya tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Tidak ada khusyuknya. Sedangkan Rasul SAW mengatakan tidak ditulis bagi seorang hamba dari sholatnya kecuali hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7. Rasul sebut setengahnya. Sehingga para ulama ada Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah menyebut orang mendapatkan pahala sesuai kadar kehadiran hatinya dalam sholat. Kalau dia katakan khusyuknya cuman pas awal Al-Fatihah terus hilang, Allahu Akbar, baru takbir hilang Pak moro-moro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu dari tadi ngapain aja sholatnya? Mulai Allahu Akbar tahu-tahu sudah play langsung habis gitu Pak. Tidak ada sama sekali mengingat Allah di dalam sholatnya. Sehingga kata Ibnu Taimiyah, dan ini juga riwayat sebagian salaf dulu, sungguh ada orang dua jejer, sholatnya sama, jemaahnya sama, tempatnya sama, imamnya sama, tetapi pahalanya sejauh apa? Langit dan bumi. Walaupun jemaahnya bareng, itu beda pahalanya. Sesuai dengan apa? Kadar kehadiran hatinya dalam sholat. Nah, kalau sholatnya tidak khusyuk, sholat sunnah jarang, tahajud tidak pernah, sholat tarawih ngeluh, pegel-pegel seterusnya, kira-kira panggil nggak lewat pintu sholat nih Pak? Hah? Jenengan loh saya ya. Mungkin ya sulit saat mau dipanggil lewat pintu sholat. Baik, kita geser wes pintu yang satunya. Pintu apa tadi? Jihad. Jihad sekarang ada Pak. Sekarang jihadnya ada Pak. Ada lokal. Maksudnya jihad ini jihad perang ya, yang secara spesifik. Ya ada jihad perang, ada jihad ilmu. Kita mau sebut yang spesifik yang sekarang ada jihad perang Pak. Ada di mana? Di lokasi tertentu ya. Enggak, maksudnya di Surabaya ini ada tak? Enggak ada Pak. Enggak ada. Terus kira-kira bisa masuk lewat pintu jihad yang perang ini? Enggak tahu, Ustaz, nunggu datang Dajjal gitu. Kita semoga diwafatkan oleh Allah sebelum datangnya Dajjal. Kita belum tentu bisa menghadapi fitnah Dajjal. Dari awal penciptaan makhluk langit dan bumi sampai sekarang, maksudnya sampai nanti hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Maka orang jangan berharap ketemu sama Dajjal. Tak lawan Ustaz Dajjalnya. Nah, antum yang ikut Dajjal takutnya. Jangan main-main. Baik, katakan pintu jihad ini kayaknya sudah Ustaz, pintu jihad, tapi ana berjuang Ustaz. Kalau suatu saat ada jihad, saya akan berangkat, korbankan nyawa dan harta saya untuk Allah. Oke, baik. Sekarang tapi tidak ada. Pintu yang ketiga Pak tadi, pintu sodakoh. Sodakohnya kita itu masih nunggu kotak amal lewat ya Pak ya. Tidak ada kotak amal lewat, tidak masuk itu. Katakan kotak amal lewat, saya sering nih contoh seperti ini.
Ada kotak amal lewat, seret depan ini ya. Di kantong ada warna ungu sama merah, Pak. Satu uang ungu, satu uang merah. Mana yang masuk dua, Pak? Dicek dulu Pak, takut ketukar. Ungu sama merah mirip ya kan? Dicek, ungu apa merah sing melebu. Diambil set, aduh salah, kalau salah bahaya, hilang 100.000. Diambil yang ungu ya kan? Kita masih milih-milih. Syukur Pak masih masuk ungu satu ya. Ada yang enggak, dua-duanya simpen aman. Lewat kotaknya. Atau mungkin kita husnudzon, barangkali terlalu kecil kotak amal, kris saja Ustaz saya cocoknya. Tapi di sini model sedekah kita masih seperti itu. Kita jauh dari bagaimana dulu para sahabat Nabi bersedekah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan harta rampasan perang berapa Pak? Hadiah untuk yang bisa menjawab. Rasul dapat harta rampasan perang itu dapat jatah berapa? Beliau jawab dulu yang di depan ya. Monggo, silakan. Boleh milih tadi ini. Sama ya. Ada gula semut, ada. Monggo milih, monggo. Yang perempuan gimana? Diskriminasi yang perempuan tidak dapat ya. Makanya yang perempuan bawa suami ke sini biar bisa ambil hadiah. Baik. Apa tadi? Saya kok lupa tadi Mas. Oh, ini maharnya Rasul, harta rampasan perang dapat berapa Rasul? 1/5. Banyak atau enggak itu? Banyak sekali. Ada masuk rumahnya Rasul? Tidak ada. Rasul dalam kondisi tersebut tidur di atas tikar sampai bekas tikarnya ke punggung Nabi, ke wajahnya Nabi, sampai Umar sedih melihatnya, menangis. Wahai Rasulullah, Kaisar dan Kisra, rajanya Persia dan Romawi, tidur di tempat-tempat mewah, empuk. Engkau tidur di tempat seperti ini. Apa kata Rasul? Wahai Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah. Masa kamu enggak rela mereka dapat dunia, kita dapat akhirat? Katanya Rasul. Rasul seperti itu. Pernah ada ketinggalan uang emas ya. Rasul lagi sholat ketinggalan di dalam rumah. Itu kepikiran luar biasa, sholatnya dipercepat, diperingan. Lalu Rasul ambil disedekahkan. Rasul kaya tapi kekayaannya tidak sampai masuk rumahnya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Berlalu 3 bulan purnama, tetapi dapur Rasulullah tidak mengebul. Hanya memakan 2 yang warna hitam. Apa 2 warna hitam? Kurma dan air putih. Air hitam maksudnya bukan airnya kotor ya Pak ya. Wadahnya itu gelap ya, air hitam. Itulah Rasul SAW, hidupnya seperti itu. Kekayaannya tidak membuat dirinya hidup dengan gaya kaya. Enggak, anak zaman sekarang enggak Pak. Gajinya pas-pasan, HP-nya iPhone nyicil. Pokok kelihatan keren dulu. Jadi kayanya enggak, gayanya sok-sok kaya. Sekali ngopi 100.000. Benar ini anak-anak muda sekarang. Nongkrong bersama ashabul kafe. Bukan ashabul kahfi. Kalau ashabul kahfi lari menuju tempat fitnah. Kalau ashabul kahfi kabur dari tempat fitnah. Enggak semua kafe seperti itu ya. Tapi kebanyakannya seperti itu. Baik, berikutnya tadi apa selanjutnya? Puasa ya. Pintu puasa. Puasa sunnah enggak pernah puasa sunnah. Gimana menurut ulama? Al-Munawi rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang ahli puasa yang masuk lewat pintu puasa, pintu surga puasa adalah orang yang banyak berpuasa. Kalau cuma 30 hari setahun banyak apa sedikit Pak? Sudah banyak itu ya. Dari penjelasan Al-Munawi juga kalau nggak salah Ibnul Mulakin menyebut yang dimaksud ahli sholat adalah orang yang banyak sholat sunnah, bukan cukup dengan sholat fardu. Al-Munawi juga menyinggung yang dimaksud dengan ahli puasa adalah orang yang menambah dengan puasa apa? Sunnah. Ustaz tidak bisa Ustaz, saya kalau puasa Senin Kemis malah kerja lemes, khawatir malah kecelakaan lagi nyetir ya kan. Gimana Ustaz? Ingat hadis Nabi yang mudah sekali dipraktekkan. Berpuasa apa? 3 hari setiap bulan. Kata Rasul, barang siapa berpuasa 3 hari setiap bulan seperti berpuasa dahar. Apa dahar itu? Bukan. Maknanya bukan sepanjang waktu. Betul, enggak apa-apa. Itu tercantum di buku-buku terjemahan.
Saya tidak nyalahkan. Dan itu penerjemahan yang salah. Karena kalau kita lihat di syarah-syarah hadisnya, yang dimaksud dengan puasa dahar adalah puasa berapa? 1 tahun. Karena itu mirip dengan hadis, barang siapa menambah 6 hari puasa Syawal setelah puasa Ramadan, maka dia seolah-olah puasa dahar. Apa puasa dahar ini maksud? 1 tahun. Kenapa kok 1 tahun? Hitungannya gimana? 30 tambah 6 jadi 36. Masing-masing dikali lipatkan 10. Jadi berapa? 360. Oke, sekarang itu 1 tahun pertama. Ditambah hadis yang lain 3 bulan. Kok 3 bulan? 3 hari setiap bulan. Coba dihitung secara matematika. Berapa berarti? 3 dikali berapa? 1 bulan. 1 tahun berapa bulan? 12. 3 kali 12 berapa? 3. 6 kali 10 lagi 360 lagi. Betul ya? Berarti Anda bisa dapat puasa 2 tahun dalam 1 tahun. Anda bisa dapat pahala puasa 2 tahun di dalam 1 tahun. Diamalkan ya Pak ya, biar saya dapat ininya, kiriman pahala. Kita affiliate juga, jangan cuma Shopee yang affiliate, ini pahala kita juga. Antum amalkan 3 hari. Apakah harus pertengahan bulan? Tidak harus. Bisanya hari Ahad ya sudah, hari Ahad pas lagi libur. Yang penting yang dilarang adalah mengkhususkan hari Jumat dengan puasa khusus dan hari Sabtu dengan puasa khusus. Itu yang dilarang. Memang Syekh Albani punya pandangan khusus tentang puasa Sabtu, saya tidak bahas di sini. Nanti bersama Ustadz Nur Yasin ya. Saya juga mohon dikoreksi Ustadz. Saya dari tadi itu khawatir juga Ustadz, khawatir salah Ustadz. Lanjut ini ya. Baik. Lanjut ya Pak ya. Jadi berarti kalau kita lihat yang ahli puasa tidak cukup puasa wajib tok. Yang ahli sholat tidak cukup dengan sholat wajib tok. Kecuali yang tadi istri taat suaminya bisa masuk. Beda khusus. Atau orang-orang yang berakidah dan akidah yang benar tadi yang kita bahas di awal. Lanjut berarti kita sudah ada 4 ya. 1 apa? Sholat. 2 jihad. Pokoknya 3 rukun Islam ditambah 1 jihad. Kita masuk kepada pintu-pintu yang lain. Nah, tapi hati-hati tentang masalah pintu puasa sendiri. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau mengatakan, Rasul mengatakan ya, setelah masuk semua ahli puasa, pintu Ar-Rayyan ditutup. Orang yang bukan ahli puasa tidak bisa masuk lagi. Fa'idha dakhalu, kalau mereka sudah masuk semuanya, ughliq, maka ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, tidak ada yang masuk lagi. Wes ditutup. Makanya tadi bahaya Pak, ahli sholat bukan, tutup pintu sholat, tidak bisa masuk situ lagi. Dicek sedekah, aduh sedekahnya kurang, tidak masuk situ lagi. Jihad sudah ada di zaman kita, misalnya sulit kecuali di lokasi tertentu, tidak masuk situ lagi. Harap yang mana ini Pak? 4-empatnya katakan sulit Ustadz, saya kayaknya amalan saya masih kurang kalau yang sekarang ini. Apa saja Pak? Sholatnya tidak khusyuk, sholat sunnah kurang, tahajud kurang, puasa sunnah tidak pernah, nunggu Ramadan baru puasa, itu pun puasanya sambil melihat yang haram, itu pun puasanya sambil mendengar yang haram. Terus yang ketiga apa tadi? Sedekah tadi, sedekah kita seperti bayar parkir 2.000 ya Pak ya. Malah kadang-kadang tidak bayar apa-apa, lebih bayar orang parkir daripada ngasih masjid. Yang terakhir apa tadi? Jihadnya tidak ada, tutup Pak. Tidak ada perang sudah, perangnya di lokasi tertentu. Kita masuk kepada 4 pintu yang disebutkan secara terpisah-pisah. Dan ini Masya Allah ada seorang yang menulis artikel sangat bermanfaat, yang bahkan ini tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar dan ulama-ulama hadis di syarah-syarah hadisnya. Mereka kemudian mentakwilkan yang dimaksud adalah pintu ini. Ada orang yang mungkin dengan kecanggihan teknologi ditelusuri ketemu. Ada 4 pintu yang lain yang disebutkan secara tekstual, zahir hadisnya begitu. Pintu yang ini adalah pintu yang diletakkan paling kanan. Jadi pintunya ada 8 ya. Ada pintu yang paling kanan. Di dalam hadis syafaat, hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah berfirman kepada nabinya, wahai Muhammad, masukkan ke dalam surga
umatmu yang tidak dihisab. Mereka masuk lewat pintu yang paling kanan, dan mereka juga membersamai manusia lain di pintu-pintu lain. Apa maksudnya hadis ini? Satu, pintu paling kanan khusus untuk siapa? Orang yang masuk surga tanpa hisab, tidak perlu dihitung. Katakan kayak Anda pernah ke bandara, tidak usah pakai apa itu? Cek-cek itu langsung masuk, Pak. Khusus, jalur khusus, langsung masuk, tidak usah diperiksa. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi mereka ciri-cirinya kelihatan, mereka sama dengan manusia lain di pintu-pintu lain. Alias mereka yang masuk surga tanpa hisab ini, mereka ahli puasa juga, ahli sholat juga, ahli yang lain-lain semua tadi, ahli sedekah juga. Di pintu yang lain mereka juga dipanggil. Ini pintu yang apa? Yang paling kanan, pintu yang paling mulia. Makanya disebut yang paling kanan, dan Rasul menyukai yang paling kanan selalu. Tahu sudah ya, untuk yang siapa orang yang tidak, ini pertanyaannya bagus ya, ini masuk pertanyaan. Siapa orang yang masuk surga tanpa hisab? Monggo, angkat tangan ya. Perempuan ada mic di sana. Siapa ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab? Hadiahnya kurang keren, Pak. Ini. Kok nggak ada yang berani jawab? Kurang Ustaz hadiahnya, Ustaz. Coba hadiahnya rumah di Pakuwon. Itu panitianya juga mau. Iya. Silakan. Ada 3 ciri-cirinya. Sebutkan satu aja, Pak. Monggo, siapa bisa nyebutkan satu? Oh. Beliau angkat dulu. Yang keimanannya murni, salah satunya tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah, monggo silakan. Jadi bapak-bapak yang sudah datang ke tempat ruqyah minta ruqyah sudah tertutup harapannya gitu ya, Pak. Ada pembahasan tentang itu khusus, nanti tanya ke Ustadz Yasin atau Ustadz yang lain ya, membahas akidah. Ustadz, mosok saya tidak boleh datang minta diruqyah, berarti saya masuk surga masih dihisab dulu. Ada ciri yang lain yang kedua apa? Monggo. Tidak melakukan yang namanya tatoyur. Apa itu tatoyur ya? Bisa jelaskan tatoyur? Perempuan ini pengen jawab kayaknya, tapi tidak ada mikrofon. Ada? Ada. Silahkan perempuan yang bisa jawab. Oh, nggak pakai mic, nggak apa-apa. Apa itu tatoyur, Pak? Apa? Menganggap sial tadi, Ibu. Silakan Ibu, gimana cara ngasihnya ini? Beranggapan sial. Dari kata toir, apa toir? Burung. Orang Arab ada burung terbang situ, oh nanti kena gini. Kayak kita orang Jawa kejatuhan cecek. Apa Pak kalau kejatuhan cecek maknanya, Pak? Macam-macam ya kan? Kejatuhan cecek, dilompati kucing. Nah, macam-macam. Itu orang-orang punya pandangannya. Rumahnya hadap situ, hadap sini, nanti maknanya gini, jangan tinggal di rumah tusuk sate, seterusnya. Banyak. Ini tatoyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal satu-satunya pada Allah. Baik. Pintu yang keberapa sekarang? Ke-6. Udah mau selesai, Pak, tenang aja, Pak ya. Pintu yang ke-6. Apa pintu yang ke-6? Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kata Rasul, fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhu. Kalau kamu mau, sia-siakan pintu itu atau jaga pintu itu. Tapi Ustadz, ayah saya, ibu saya nyakitin hati kata-katanya, Ustaz. Ana mau berbakti, pengen berbakti, tapi kata-katanya nyakitin hati. Gimana, Pak? Ada masuk pertanyaan saya kepada saya seperti itu. Bukan 1, 2. Ustaz, saya itu pengen berbakti, tapi kata-kata orang tua jengkelin hati saya. Sakit ke hati saya. Kata saya, ya itu pintu surganya kelihatan sudah. Ya. Itu pintu surganya. Jadi apapun ujian terberat hidup Anda kecanduan dengan suatu maksiat dosa, itu pintu surganya. Kelihatan itu pintu surganya, Anda harus tinggalkan itu. Maksiatnya tadi harus ditinggalkan, walaupun kecanduan, yaitu ujian terberatmu adalah pintu surgamu. Dan ini tadi kita singgung
Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Saya mau singgung sedikit ya tentang ayat di Al-Quran yang setelah Anda baca fala taqul lahuma uffin itu ya. Setelah itu Allah sebut wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tundukkan sayapmu dengan rendah untuk keduanya. Saya tanya, manusia punya sayap? Punya sayap, Pak? Kalau punya sayap terbang kita, Pak, dari motor, Pak. Tidak punya sayap kita ya. Ini bahasa sastra di Al-Quran. Allah mengumpamakan manusia dengan apa? Yang punya sayap apa? Burung. Dulu kamu pas masih kecil, kamu seperti burung, belum bisa terbang. Sekarang kamu sudah besar, Masya Allah. Ingat, kamu di depan orang tuamu, tutup sayapmu itu. Apa sayap di sini? Tutup pangkatmu, kehebatanmu, hartamu, jabatanmu. Kamu cerdas, kamu profesor, kamu ustadz. Tapi depan orang tuamu, tutup semua itu. Seolah-olah kamu burung yang tidak bisa terbang. Di depan orang tuamu. Tahu, burung kalau hinggap turun, saya ditutup ya sayapnya ya. Ditutup. Tidak ada, lepas itu semua depan orang tua. Dibuang semua itu. Di hadapan orang tua kamu tunjukkan kamu seperti burung kecil yang dulu pernah dirawatnya. Ini bahasanya Al-Quran dalam sastra Arab tentang bagaimana kita menghormati orang tua. Setinggi apapun Anda sekarang. Lanjut berikutnya ya. Pintu keberapa sekarang? 7. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala babin min abwabil jannah, maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu dari pintu-pintu surga? Aku mengatakan, ini Qais bin Sa'ad bin Ubadah mengatakan, bala, tentu wahai Rasul. Rasul mengatakan pintu itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Ditafsirkan yang dimaksud adalah pintu zikir. Ini penafsirannya. Pintu zikir. Sudah ya Pak ya? Berarti sudah pintu ke-7 ya. Al-Munawi menjelaskan yang dimaksud dengan pintu adalah apapun hal yang bisa mengantarkan orang kepada surga. Makanya tadi kita singgung, ujian terberatmu adalah pintu surga. Ini judul kajian saya di tempat lain ya Pak ya. Ada, ujian terberatmu adalah pintu surga. Benar itu. Karena dia mengantarkan orang kepada surga. Ada orang diuji dengan anaknya meninggal 3. Kata Rasul apa? 3 anak yang meninggal sebelum balik, maka dia menjadi penghalang orang tuanya masuk ke dalam neraka. Ini Rasul ceramah khusus di depan para ibu-ibu, para perempuan. Namanya perempuan suka nawar, Pak. Ada yang nawar zaman Rasul. Ada perempuan nawar zaman Rasul. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2? Saya ditawar, Pak. Kata Rasul, iya, 2 juga. Termasuk anaknya 2 meninggal belum balik, maka itu menjadi penghalang dia dari neraka. Jadi ujian terberat Anda juga adalah pintu surgamu. Baik, sudah kurang 1 ya Pak ya. Habis semua. Tadi yang sisanya ada namanya pintu yang tidak, yang paling kanan. Apa pintu paling kanan tadi? Orang yang masuk surga tanpa hisab. Melihat ciri-cirinya kayaknya sudah sulit Pak. Masuk surga tanpa hisab. Lah ini banyak masalah sama fulan, ono utang, pernah dolimi itu. Kita pernah punya masalah dengan orang, itu akan mencegat kita sehingga tidak lulus dari hisab. Lo belum selesai urusan sama manusia. Makanya Al-Imamul Bukhari sebagaimana disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam Nubala, kata Imam Bukhari, sejak aku tahu ghibah itu membahayakan pelakunya, aku tidak pernah ghibahi orang sama sekali. Makanya Al-Bukhari kalau menyebut periwayat hadis, kalau ulama lain bilang ini ulama lain bilang fulan matruk, ditinggal, atau ulama lain bilang dajjal gitu ya. Fulan disebut dajjal, bukan dajjal beneran ya Pak ya. Fulan pendusta, kadzdzab. Itu kalau ulama-ulama hadis menyebut nyinggung gitu. Al-Bukhari sangat hati-hati, nyebutnya apa? Sakatu anhu. Mereka para ulama diam, tidak meriwayatkan dari dia. Tidak mau menyinggung spesifik ke personnya. Bukhari meninggalkan walaupun itu dugaan bisa membuat dia terhalang di hari hisab. Bukhari menjelaskan alasannya, disebutkan oleh Adz-Dzahabi riwayat-riwayatnya itu.
Beliau bilang, aku tidak mau menyinggung-nyinggung itu tadi, supaya nanti di akhirat tidak ada orang nuntut aku, tidak mau kena hisab. Itu Al-Bukhari. Sampai seperti itu. Bukhari kalau menyebut fulan, kalau ulama lain fulan lemah, hadisnya tidak dipakai, dibuang. Bukhari tidak nyebut. Bukhari menyebutnya fihi nadhar, ada kritik. Orang ini ada kritik, ada pandangan. Itu istilahnya nadhar pun bukan kritik ya. Nadhar ada pandangan tentang orang ini. Sangat lembut, saking tidak mau terkena hisab di hari kiamat. Kira-kira Pak, pintu yang paling kanan ini masuk apa enggak lewat situ ya Pak ya? Banyak tanggungan Ustaz sama orang lain, sama istri aja, aduh, debat terus, tengkar terus sama istri misal. Kecegat Pak, hari hisab dicegat, yang nyegat bukan orang lain, istri sendiri, anak sendiri. Saya belum selesai kamu di dunia, urusanmu belum selesai be aku, selesaikan sekarang di sini, di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua apa tadi? Pintu paling tengah apa? Pintunya orang tua. Lah sama orang tua pernah bentak. Bahkan orang tua yang kita bentak sudah meninggal dunia, tak sempat minta maaf. Gimana mau masuk lewat pintu ini? Yang ketiga apa tadi? Ada pintu zikir. Zikir sudah kalah Pak sama TikTok Pak. Betul ya? Berapa jam orang Indonesia membuka HP? Survei membuktikan Indonesia nomor 1, mengalahkan Jepang, Korea, Cina, Amerika. Dalam hal apa? Buka HP. Screen time-nya rata-rata 5 jam sehari. 5 jam ini kalau dibagi ke umur kita berapa Pak? 5 dibagi 24 berapa? 1/5. Berarti berapa? Umur manusia berapa Pak? Rencananya umurnya Anda berapa rencananya Pak? Rencananya. Targetnya di planningnya ke depan. Hah? 60 atau 70 kan kalau kata Rasulullah SAW, umur umatku antara 60 atau 70. Lebih 70 bonus. Dikasih lebih. Langka, sedikit orang kayak gitu. Anda termasuk yang sedikit. Baik, 60 atau 70. Kita bagus 60. 1/5 dari 60 berapa Pak? 12. 12 tahun habis untuk apa? HP. 12 tahun. Tidur berapa jam Pak? Kata dokter paling bagus 8. 8 bagi 24 berapa? 1/3. Berarti berapa tahun tidur? Dihitung hari kiamat hisab ini. Lagi hisab duluan, kita hisab duluan. 20 tahun habis untuk tidur, 12 tahun habis untuk HP. Baik, lanjut. Kerja berapa jam Pak? 8 juga. 20 tahun juga habis untuk kerja. Sisa berapa Pak dari 60 Pak? Sisa 8 tahun. Belum family time, jalan-jalan, wisata ya kan ya, makan-makan, cangkruan, majelis, nongkrong, naik gunung, banyak habis Pak. Yang mana yang buat Allah ini Pak? Yang mana yang buat Allah ini? Habis sama yang nggak jelas. Kalau kita hitung, kalau kita fair, amal soleh kita mau membeli surga tidak pantas, tidak bisa Pak. Tadi seperti saya bilang, ini rumah besar mahal, ini gajimu di bawah UMR, ini tidak bisa beli rumah ini. Amalmu tidak bisa. Bahkan amal ini untuk membayar satu nikmat Allah tidak cukup. Kita dikasih nikmat melihat saja, ini belum tentu bisa dibayar dengan amal soleh. Makanya Rasul mengatakan tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan amalnya. Para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah, wala anna, tidak pula aku. Tetapi kecuali Allah memasukkan aku dengan rahmatnya. Istilahnya kalau pakai bahasa orang jualan rumah, ini pakai bahasa sederhana untuk mudah dipahami ya Pak. Ada orang jualan rumah, rumahnya harga 50 miliar. Pak, gajimu berapa? 2 juta per bulan. Mohon maaf ya Pak ya, saya bukan nyinggung. 2 juta per bulan. Kebeli Pak 50 miliar Pak? Tidak bisa Pak, gajinya cuma 2 juta per bulan. Nyicil tidak mau, kapan? Antum meninggal belum lunas ini, 50 miliar. Sudahlah, tak kasih gratis wis masuk. Oh. Udah PPN ini rumahnya wis, aku rela kamu punya rumah ini. Paham itu konsepnya Pak? Itu yang dimaksud Anda beramal supaya Allah ridho sama Anda. Amalmu bukan kalau pakai hitung-hitungan transaksi, tidak bisa.
Tapi benar Anda beramal sampai Allah suka sama Anda. Kalau Allah suka sama Anda, dimasukkan ke dalam surganya. Baik. Berarti ini sudah sulit apa ya? Pintu zikir, jarang zikir Ustaz. Tidak ada. Istighfar, sebut istighfar 100 kali tidak sampai hari ini. Kita lebih banyak ini Pak. Ini apa ya? Scroll. Orang dulu masih mending gini ya. Zikir entah tak pakai tasbih atau enggak, masih mending zikir. Ini kita scroll, yang dizikiri medsos. Dah habis Pak di scroll. Enggak akan khatam itu Pak Facebook Pak. Scroll ke bawah ada lagi. Enggak akan habis. Baik. Pintu yang terakhir apa? Ada yang tahu? Yang tahu boleh? Kurang pintu ke-8 ya. Kalau tadi kita sebut sholatnya kurang, puasa tidak pernah puasa sunnah, jarang. Terus apa lagi tadi? Sedekah kurang. Sedekahnya kayak bukan tukang parkir, kayak bayar parkir. Syukur bayar parkir. Yang terakhir apa tadi? 4. Jihadnya sudah tertutup. 4 yang berikutnya apa? Tanpa hisab lah, ini banyak masalah sama manusia. Terus apa lagi? Bakti sama orang tua. Orang tua sudah meninggal, dulu zalim sama orang tua belum dimaafkan. Ada pintu zikir jarang. Zikir pagi dan petang bolong-bolong. Habis sholat langsung yang dipegang HP, betul Pak? Assalamualaikum warahmatullahi, langsung seret. Notif WA semuanya. Kalau bisa bangun tidur, apa yang pertama kali dipegang Pak? Bangun tidur. Yang pertama dipegang apa? HP. Terakhir kali dipegang sebelum tidur apa? Sama ya Pak ya, saya ulangi lagi nih. Yang bangun tidur pertama kali dipegang apa? HP. Sebelum tidur yang pertama kali dipegang HP. Masya Allah. Sebelum sholat yang terakhir kali dipegang apa? Sebelum sholat HP. Pertama kali disentuh setelah sholat apa? HP lagi Pak. Dan mari-mari Pak, HP Pak. Kalau bisa antara azan dan iqomah dihabiskan dengan HP. Kalau bisa ya Pak ya. Antara azan dan iqomah eman. Pakai doa eman, tidak usah doa. Pakai buat HP aja eman. Habis sholat tidak usah zikir, tidak usah eman, pakai buat HP aja. Gitu katanya setan ya Pak ya. Maka yang terakhir, pintu yang diharap rata-rata semua orang. Pintu apa itu? Haji Pak. Pintu taubat. Pintunya para pendosa. Kalau kita ngelihat aku sholat tidak pantas ya Allah masuk lewat pintu sholat. Lewat pintu puasa aku jarang puasa. Sedekah aku kurang. Sama orang tua aku membangkang. Banyak masalah kita di pintu-pintu yang 7 ini. Tapi ada pintunya siapa? Para pendosa. Yang diharapkan oleh semua umat. Jangan-jangan pintu yang paling besar yang ini Pak. Jangan-jangan pintu yang paling besar yang tadi disinggung sama Rasul, lebarnya luar biasa. Jangan-jangan pintu ini. Karena ujung-ujungnya kita semuanya mesti masuk, maksudnya kategori orang yang berdosa. Ada yang nggak berdosa di sini Pak? Ustadz saya rasanya tidak pernah berdosa, ya itu udah dosa Pak. Merasa tidak berdosa, itulah dosa. Baik, dalilnya apa pintu taubat itu Ustadz? Hadis riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya dan juga yang lain-lain, disahihkan As-Suyuti, Al-Mundhiri, Al-Haythami. Kata Rasulil jannati thamaniyatu abwab. Surga itu punya 8 pintu, sab'atun mughlaqah, yang 7 masih tertutup. Wa babun maftuh, tapi ada pintu surga yang terbuka terus, tidak pernah ditutup sampai terbitnya matahari dari mana? Dari barat. Nah, itu yang dimaksud apa? Pintu taubat. Jadi pintu surga yang lain ditutup, kapan dibukanya? Ramadan. Ramadan dibuka, pintu semua pintu surga dibuka. Setelah itu ditutup lagi. Dalilnya ini, hadis ini. Kecuali 1 pintu dibuka terus, nggak nunggu Ramadan. Pintu apa? Pintu tobat. Pintu tobat tidak pernah ditutup kecuali nanti hari kiamat. Ya, ini luar biasanya ya. Maka ini menjadi penghujung dari cerita kita. Oh, ada lagi. Ini yang tadi kita sebut ya. Kenapa? Ini bukti dalil bahwa pintu yang paling besar dari semua pintu-pintu tadi adalah pintu taubat. Dalam hadis Musnad Ahmad dan juga At-Tirmidzi dari Sofwan bin Assal, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari arah barat terdapat sebuah pintu.
Jadi kalau kanan katakan ini timur misalnya, yang pintu paling kanan apa tadi? Pak, kalau diurut benar-benar rapi nih Pak. Pintu yang paling kanan adalah penghuni surga yang paling tinggi derajatnya. Apa itu? Orang yang paling tidak ada hisab ya, masuk surga tanpa hisab. Itu yang paling mentok istilahnya. Level tertinggi, level para nabi, para ulama besar, para tokoh-tokoh masuk sana. Tapi ada yang paling barat. Rasul nggak nyebut paling kiri. Sebutnya apa? Paling barat, paling pinggir. Ini yang lawannya, para pendosa tapi bertaubat, tobat diterima. Ini yang paling pinggir. Kata Rasul, lebarnya sejarah 40 tahun atau 70 tahun. Ragu-ragunya ini biasanya dari periwayatnya. Lebarnya pintu ini perjalanan 40 atau 70 tahun. Allah bukakan pintu itu untuk taubat di hari penciptaan langit dan bumi. Fala yughliquhu, tidak ditutup sampai nanti matahari terbit juga dari arah barat. Pintu surganya tadi ada di sebelah barat dan nanti ditutup saat matahari terbit dari barat. Leres rapi semuanya nih Pak. Diurut dari awal sampai akhir rapi semua pintu surga ini. Kita bisa membayangkan istilah kalau digambar ke gambar. Yang paling kanan apa, yang tengah apa, yang paling barat apa. Alhamdulillah materinya sudah habis. Tidak bisa minta tambah lagi ya, karena materinya habis. Saya akhiri dulu, tidak usah ada tanya jawab. Saya takut pertanyaan netizen. Nanti kalau mau tanya silahkan tanya Ustadz Nur Yasin dan Ustadz lain. Saya akhiri dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, kurang satu Pak. Ditutup catatannya ya Pak ya. Yang bisa menyebutkan 8 pintu surga dari awal sampai akhir, silahkan. Angkat tangan Pak. Monggo silahkan. Pintu sholat, pintu jihad, sedekah. Jangan ada bantuan friends call di sekitar. Puasa terus. Pintu yang paling kanan. Pintu paling kanan. Paling tengah. Dan siapa deh, untuk siapa ini? Paling kanan ini. Maksud saya tanpa hisab. Tanpa hisab. Yang tengah. Tengah. Orang tua. Terus kurang 2 Pak. Orang tua yang itu dikir. Pintu dzikir. Terus Pintu taubat. pintu taubat yang paling barat ya. Lawan yang paling kanan. Alhamdulillah. Monggo Pak, silahkan hadiahnya. Masya Allah. Gula semut ini gimana konsepnya Pak? Gula semut. Barakallahu fiik. Kita akhiri, terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian sudah hadir. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.